Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Nurhanifa dengan NIM 71014200159 dari Prodi Pendidikan Ekonomi jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran idea mixer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode pembelajaran idea mixer, kemudian langkah-langkah atau sintaks dari metode pembelajaran idea mixer, dan juga implementasinya dalam pembelajaran administrasi perkantoran. Tapi sebelum ke pembahasan mengenai metode pembelajaran idea mixer, alangkah baik terlebih dahulu kita tahu mengenai apa sih sebenarnya metode pembelajaran itu. Jadi teman-teman, metode pembelajaran ini merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Kemudian lanjut ke pembahasan mengenai metode pembelajaran idea mixer. Jadi, metode pembelajaran ini ada banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah metode pembelajaran idea mixer. Metode ini ditemukan oleh Hiroshi Takahashi ketika ia bekerja untuk NHK. NHK sendiri merupakan singkatan dari bahasa Jepang yang berarti Japan Broadcasting Corporation. Takahashi menyebutnya dengan metode NHK brainstorming. Meskipun ia menyebutkan sebagai aktivitas brainstorming dan melibatkan beberapa ide lisan, idea mixer sebenarnya adalah kombinasi dari aktivitas brainstorming. Idea mixer berasal dari bahasa Inggris yang jika kita artikan, idea berarti ide ataupun gagasan, dan mixer yang berarti penggabungan. Jadi, metode pembelajaran idea mixer merupakan suatu metode pembelajaran dengan menggabungkan ide-ide dari peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari metode pembelajaran idea mixer. Ada 3 tujuan dari metode pembelajaran ini. Yang pertama adalah membantu peserta didik menghasilkan ide atau gagasan sebanyak mungkin dan sekreatif mungkin. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan kelompok. Yang kedua, membantu peserta didik melatih skill berkomunikasi dalam baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Yang ketiga, membentuk peserta didik dalam bagaimana menggunakan aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan ide atau gagasan baru ataupun kreatif. Kemudian peserta dalam metode pembelajaran idea mixer ini adalah berupa kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 7 orang. Di dalam metode ini juga dibutuhkan bahan, perlengkapan, dan peralatan. Untuk setiap kelompok membutuhkan spidol, 2 flip chart, dan selotip untuk memasang lembar flip chart. Kemudian untuk setiap peserta membutuhkan beberapa lembar kertas dan ballpoint. Kemudian ada 1 proyektor, dan proyektor ini bersifat opsional ya teman-teman. Kemudian adalah langkah-langkah dalam metode pembelajaran idea mixer. Yang pertama, kelas dibentuk menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, diberikan waktu untuk setiap anggota kelompok menuliskan idenya di kertas masing-masing, sesuai dengan materi yang didapatkan oleh kelompoknya. Yang ketiga, setelah itu, setiap anggota membaca idenya dengan keras dan dilakukan secara bergantian. Yang keempat, anggota kelompok lain menuliskan ide-ide baru yang muncul pada post-it. Yang kelima, ulangi kegiatan 3-4 sampai setiap anggota membaca idenya. Yang keenam, instruksikan kelompok untuk mengumpulkan dan mengelompokkan gagasan ke dalam kategori subtema terkait menggunakan flip chart ataupun dinding. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah setelah beberapa waktu, peserta didik satu sama lain memilah idenya berdasarkan tema dan mempresentasikannya dengan kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar di sini yang dimaksud adalah kelas. Tuliskan gagasan pada flip chart yang dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian, langkah yang ke-8 atau langkah terakhir adalah
peserta didik dibentuk kelompok baru sebanyak 2 kelompok. Kemudian bertukar pikiran tentang cara-cara untuk memperbaiki ide-ide yang terdaftar, menuliskannya di kertas, satu ide per catatan, dan meletakkannya di flip chart untuk bahan evaluasi. Yang selanjutnya adalah implementasi metode pembelajaran Idea Mixer pada mata pelajaran administrasi perkantoran. Untuk mata pelajarannya adalah teknologi perkantoran dengan materi teknik pengetikan. Implementasinya, misal di kelas terdapat 20 peserta didik. Kemudian, dari 20 peserta didik tersebut dibagi menjadi 4 kelompok dengan anggota masing-masing kelompok sebanyak 5 orang. Kemudian, guru akan menjelaskan mengenai mekanisme model pembelajaran Idea Mixer dan guru menyampaikan permasalahan terkait dengan materi yang dibahas. Untuk materi yang dibahas adalah mengenai teknik pengetikan. Untuk penyampaian permasalahannya adalah misalkan apakah kemampuan mengetik cepat atau mengetik 10 jari masih diperlukan di zaman sekarang ini. Selanjutnya, setiap anggota kelompok diminta menuliskan ide-ide mereka secara individu terkait masalah yang sudah disampaikan. Setelah menulis ide, siswa juga dapat untuk berbagi ide dengan siswa lain. Ide-ide tadi ditulis dalam kertas post-it. Setiap satu ide ditulis dalam satu lembar post-it. Kemudian, setiap anggota kelompok akan membacakan salah satu idenya. Pembacaan tersebut dilakukan secara bergiliran. Anggota lain mendengarkan anggota yang sedang mengemukakan idenya. Setelah mendengarkan anggota lain itu, akan menuliskan ide-ide baru yang muncul di pikiran mereka. Ide baru tersebut kemudian ditulis lagi dalam kertas post-it. Kegiatan penulisan ide dan pembacaan dapat dilakukan dalam waktu 10 hingga 15 menit. Kemudian, setiap anggota kelompok dapat membacakan ide baru jika waktu masih tersisa. Jika semua sudah membacakan idenya, kemudian setiap kelompok mengumpulkan dan mengelompokkan ide tersebut dalam kategori tertentu yang dikelompokkan menggunakan flip chart. Setelah ide dari 5 kelompok tadi terkumpul, guru akan meminta siswa membentuk kelompok baru lagi menjadi lebih besar. Jadi, saya sebagai guru akan membagi menjadi 2 kelompok hingga tiap kelompok terdiri dari 10 siswa. Kelompok besar ini bertujuan untuk mengembangkan ide-ide yang sudah dikumpulkan dari kelompok kecil tadi, dikembangkan menjadi suatu ide yang baru. Jika sudah tercipta ide baru di diskusi kelompok besar tadi, ide baru tersebut akan dikelompokkan lagi ke dalam flip chart. Setelah itu, guru akan membimbing siswa untuk membahas terkait ide-ide yang sudah terkumpul dan sudah dikembangkan menjadi suatu ide yang baru. Baiklah semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran Idea Mixer. Dari mulai apa sih metode pembelajaran Idea Mixer itu, kemudian juga langkah-langkah atau sintaks dari metode pembelajaran Idea Mixer ini, kemudian juga implementasinya dalam mata pelajaran administrasi perkantoran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.